Baik, untuk reproduksi zigomikota kita mulai dari yang nomor 1, itu meeting hifa, yakni pertemuan hifa jantan dan hifa betina. Itu ada tandanya ya, meeting type plus and meeting type minus. Nah, pertemuannya itu ada di gambar yang nomor 2. Itu di gambar nomor 2 itu sudah mengalami pertemuan hifa. Nah, setelah itu dia akan mengalami yang namanya plasmogami, yakni penyatuan plasma. Di gambar nomor 3 itu penyatuan plasma, nukleusnya tapi belum menyatu ya, itu masih terlihat nukleus biru dan merahnya itu belum menyatu. Di nomor 4 itu gambar jadi dari penyatuan plasma. Nah, setelah penyatuan plasma dia akan mengalami kariogami, yakni penyatuan nukleus. Nah, penyatuan nukleus itu hasilnya di nomor 5. Dia akan menghasilkan nukleus diploid, yakni nukleus yang 2N. Nah, setelah mengalami kariogami, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, setelah mengalami pembelahan secara meiosis, sporanya itu akan matang. Setelah spora matang, dia akan mengalami dispersal and germination, yakni mengalami penyebaran dan akan menjadi kecambah. Nah, setelah itu di nomor 7 ya, dia mengalami nomor 6 tuh dia mengalami pematangan spora. Setelah itu dia menyebar. Nah, terus di nomor 7 itu dia menyebar dan juga berkecambah. Setelah itu di nomor 8. Nah, setelah berkecambah dia berubah menjadi micelia atau membentuk spora baru, hifa baru. Menjadi hifa baru, micelia. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk yang aseksual itu dimulai dari sporangia. Nah, sporangium yakni tempat produksinya spora. Nah, untuk aseksualnya setelah spora itu matang, dia juga akan mengalami dispersal and germination ya. Nah, setelah itu dia langsung membentuk miselium, membentuk hifa baru. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, miselium itu akan bisa bereproduksi secara aseksual lagi. Syaratnya dia harus memproduksi spora lagi gitu. Jadi siklusnya yang aseksual itu di sporangia itu dia sudah menghasilkan spora. Nah, spora matang, dia akan mengalami dispersal and germination. Nah, setelah itu dia akan membentuk miselium yakni atau hifa baru. Nah, setelah itu hifa barunya itu akan menjadi dia itu juga akan menjadi jamur lagi dan juga akan menghasilkan memiliki tempat sporangnya itu tempat reproduksi spora. Begitu terus memutar siklusnya. Nah, selanjutnya yakni reproduksi ascomycotina. Nah, perbedaannya di sini yakni setelah pembelahan meiosis, kalau di zigomycotina dia akan langsung membentuk hifa baru. Tapi kalau di ascomycotina dia masih mengalami yang namanya mitosis. Jadi perbedaannya di situ. Langsung saja ya, untuk reproduksi seksualnya dimulai dari gambar yang nomor 1, yakni pertemuan hifa atau biasa disebut dengan meeting hifa. Pertemuan hifa jantan dan hifa betina. Nah, setelah itu dia akan mengalami yang namanya plasmogami, yakni penyatuan plasma. Itu di gambar yang nomor 2 itu sudah mengalami plasmogami antara antheridium dan juga ascogonium. Nah, itu terjadinya itu di dalam askos. Askos itu terdapat di askoscarp, yakni tubuh buahnya itu. Di nomor 3 itu. Nah, sehingga nanti askos itu terdapat 2 inti sel. Jadi, hasil dari pertemuan hifa tadi itu menjadi 2 inti sel. Nah, di nomor 4 itu. Nah, setelah itu 2 inti sel itu dikariogami, yakni penyatuan inti sel. Nah, setelah di gambar yang nomor 5, inti sel sudah menyatu sehingga menjadi nukleus yang bersifat diploid. Nah, setelah
setelah nukleus menjadi 2N bersifat diploid itu mengalami pembelahan yang namanya meiosis, yakni dia akan menjadi 4 sel atau 4N. Nah, setelah itu dia akan mengalami yang namanya mitosis. Karena dia mitosis, jadi hasil dari meiosis tadi itu dikalikan 2 sehingga menjadi 8N. Setelah menjadi 8N itu dia menjadi yang namanya askospora. Nih di nomor 8 dia menjadi askospora. Nah, askosporanya itu akan menyebar atau keluar atau germination. Kalau dia keluarnya pada substrat yang tepat, maka dia akan menjadi miselia atau hifa baru. Nah, hifa tersebut itu akan membentuk 2 kelamin, yakni kelamin jantan dan betina. Itu di gambar nomor 9. Yang biru itu kelamin jantan atau antheridium. Terus yang hifa yang bersel merah itu disebut betina atau ascogonium, ya. Sudah, itu selesai. Dia setelah itu akan mengalami proses lagi seperti yang di gambar nomor 1 itu. Nah, untuk yang seksualnya di ujung hifanya, di ujung hifa itu dia memiliki bentuk baru atau tunas itu ya. Dia itu akan mengalami yang namanya konidia atau tempat dihasilkannya spora. Kalau di zygomycotina itu disebut asporangium. Kalau di ascomycotina dia disebut konidia, tempat penghasil spora. Nah, setelah konidia itu dia akan menghasilkan konidia spora atau konidia N itu di gambar nomor 10. Setelah itu dia akan membentuk spora aseksual. Spora aseksual setelah sporanya nanti mengalami germination atau menyebar pada substrat yang tepat, maka dia bisa menghasilkan yang namanya hifa. Dia akan membentuk hifa atau miselium. Tuh. Setelah itu hifanya itu akan membentuk 2, akan bercabang lagi menjadi 2. Yang satu spora seksual dan yang satu menjadi konidiospora untuk reproduksi yang aseksualnya. Jadi seperti itu proses dari reproduksi ascomycotina. Nah, untuk reproduksi basidiomycotina di sini itu hifanya itu memiliki sekat. Nah, kalau di zygomycotina itu hifanya tidak bersekat. Nah, reproduksi basidio ini sama dengan punyanya zygomycotina. Kita mulai dari yang nomor 1. Di gambar nomor 1 itu meeting hifa atau pertemuan hifa jantan dan hifa betina. Setelah itu dia akan mengalami nama plasmogami, penyatuan plasma. Nah, setelah itu dia hifanya itu dikaryotik, yakni selnya itu sel menjadi dua inti sel. Nah, 2 inti sel itu disebut basidiokarp. Setelah itu dia akan menjadi basidia atau dikaryotik. Nah, setelah itu dia akan mengalami nama karyogami, yakni penyatuan inti sel. Nah, setelah mengalami karyogami, dia akan membentuk nukleus yang bersifat diploid atau 2N. Nah, setelah membentuk 2N, dia akan mengalami pembelahan yang namanya meiosis. Nah, setelah mengalami meiosis, dia akan membentuk yang namanya basidium atau basidiospora. Basidiosporanya itu matang. Setelah matang, dia akan mengalami dispersal atau penyebaran
dan germination, yakni perkecambahan. Nah, setelah dia menyebar dan berkecambah, maka dia akan menjadi miselia yang bersifat haploid atau 1N gitu. Nah, kalau di Basidiomycotina untuk sporanya itu dinamakan Basidium atau Basidiospora. Jadi seperti itu. Prosesnya sama dengan zigomycotina. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.